broken home sejak kecil dan dibuang orang tuanya, 20 tahun kemudian hal ini terjadi. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Tidak semua orang beruntung memiliki keluarga yang harmonis. Ada juga yang sudah memiliki kejadian pahit sejak dini. Seperti kisah kali ini adalah kisah dari seorang anak berusia 10 tahun yang dibuang oleh orang tuanya karena keegoisan masing-masing. Malam itu masih belum larut, tapi suara teriakan seorang lelaki dan juga bantingan barang-barang pecah terdengar lantang memecah keheningan. Kedua orang itu adalah Lisa dan Marco, sepasang suami istri dengan satu anak yang setiap hari selalu perang urat saraf. Lisa menuding Marco telah berselingkuh darinya hingga uang yang diberikan untuk menafkahinya berkurang. Sedangkan Marco tidak terima dituduh berselingkuh dan balik marah karena Lisa sangat boros dan juga hanya memikirkan uang. Yang kamu pikirin cuma uang-uang aja. Aku itu kerja keras setiap pagi sampai malam. Buat siapa lagi kalau bukan buat keluarga kita, Lisa? Teriak Marco. Jelas uang saja yang aku pikirin, karena transferan kamu udah berkurang. Kamu transfer kemana lagi uang-uang itu, Marco? Kamu pasti foya-foya sama para pelacur itu kan? Kamu selingkuh dengannya kan? Teriak Lisa tidak mau kalah. Teriakan disahuti dengan teriakan. Para tetangga sekitar sudah terbiasa dengan keadaan rumah tangga Marco yang memang tidak baik-baik saja. Tapi berbeda dengan bocah 10 tahun yang harus menangis di bawah kolong kasur sambil menutupi telinganya dengan bantal. Bocah itu adalah anak sematawayang dari keduanya. Untuk sejenak mereka lupa sudah memiliki anak dan sibuk bertengkar hingga pagi. Bocah bernama Ethan itu menangis sambil menggigil dan sesekali kaget begitu mendengar bantingan barang-barang yang dilempar ibunya. Ethan tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan dengan keadaan keluarga yang seperti itu. Mark dan Lisa telah menikah selama hampir 13 tahun, tapi pernikahan mereka mengalami banyak kendala. Mereka sering bertengkar, terutama mengenai masalah keuangan dan prioritas hidup mereka. Mark adalah seorang pekerja keras yang sering bekerja lembur untuk mendukung keluarga. Sementara Lisa bermimpi memiliki karir, tetapi selalu terlambat oleh tuntutan sebagai seorang ibu rumah tangga. Ethan merasa tertekan dengan perpecahan orang tuanya. Dia merasa harus menjadi perantara dalam setiap pertengkaran mereka dan terlalu dewasa untuk usianya. Ia seringkali menangisi malam yang penuh perdebatan antara orang tuanya. Ia tidak mengerti mengapa keluarganya selalu bertengkar dan mengapa ayahnya sering pergi bekerja larut malam. Ethan berjuang dalam sekolahnya dan tidak tahu kepada siapa ia harus bicara mengenai perasaannya. Mark dan Lisa yang sibuk bertengkar dan menyelesaikan masalah pernikahan mereka seringkali lupa untuk memberikan perhatian yang cukup kepada Ethan. Inilah cerita tentang pengalaman Ethan dalam keluarga yang seperti itu. Awalnya Ethan adalah seorang anak yang ceria dan penuh dengan imajinasi. Dia suka bermain dengan main-mainan, membaca buku, dan bermimpi tentang petualangan yang belum pernah ia alami. Namun dalam keluarga yang penuh konflik, Ethan sering murung di sekolah dan di lingkungannya. Dirinya menjadi takut menghadapi hari dan memilih untuk menghindari keramaian karena takut orang-orang tahu bahwa keluarganya tidak baik-baik saja. Ethan menjadi sosok pendiam dan minder jika di sekolah, dan jika di rumah ia merasa seperti anak yang terlupakan. Ketika orang tuanya mulai bertengkar, dia sering diabaikan. Setiap kali Mark dan Lisa mulai bertengkar, Ethan akan merasa khawatir. Dia tahu bahwa pertengkaran itu akan berlangsung lama, dan selama itu tidak ada yang akan memperhatikan atau berbicara padanya. Saat pertengkaran berlangsung, Ethan biasanya akan merasakan kesepian dan takut, dan dia seringkali menangisi dirinya sendiri di kamar tidurnya. Setelah bertahun-tahun bertengkar dan mencoba untuk memperbaiki pernikahan mereka, Mark dan Lisa akhirnya sampai pada keputusan sulit untuk bercerai. Aku udah gak kuat lagi hidup sama kamu, Mas. Lebih baik kita bercerai saja, teriak Lisa. Oke, kita cerai. Besok aku akan langsung ke pengadilan. Dan malam ini aku akan menolak kamu, Lisa Margiono, binti Bapak Margiono. Dan aku kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Hal-hal tentangmu sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan aku lagi. Dan setelah hakim ketok palu nanti kita resmi berpisah di mata negara. Hiduplah sesuai mau kamu, teriak Marco. Setelah berdiskusi panjang dan mendalam, Mark dan Lisa datang pada kesimpulan bahwa pernikahan mereka telah mencapai titik terendah yang tak bisa lagi diperbaiki. Meskipun mereka masih memiliki perasaan satu sama lain, mereka menyadari bahwa terus-menerus bertengkar hanya akan merugikan mereka lebih lanjut.
Pengumuman mereka untuk bercerai adalah berita yang sulit untuk Ethan. Ia merasa terguncang dan bingung, juga merasa takut akan perubahan yang akan terjadi dalam hidup mereka. Proses perceraian itu sendiri bukanlah hal yang mudah. Mark dan Lisa harus berurusan dengan pengacara, pembagian harta, dan segala macam detail yang rumit. Namun mereka berusaha mengambil hak asuh Anna. Setelah perceraiannya, hak asuh Ethan jatuh pada Lisa. Lisa yang mendapatkan hak asuh utama pada Ethan merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anaknya akan tetap merasa dicintai dan mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Beberapa hari setelah sidang perceraian selesai, Lisa masih saja terlihat murung. Meski berpisah adalah keinginan Lisa, ternyata hatinya tidak juga lega. Tiap hari Lisa menangisi, tak tahu apa yang disesalinya. Ia hanya mengurung diri di kamar tanpa peduli dengan Ethan yang belum makan atau belum mandi. Sedangkan Ethan yang sudah seperti biasa tidak pernah mengganggu ibunya yang masih larut dalam sakitnya. Ia menjadi anak yang mandiri. Tiap hari ia bangun dan mandi sendiri, kemudian ia akan langsung pergi ke sekolah tanpa sarapan. Hingga pada suatu hari dengan keadaan lapar, Ethan berjalan pelan menuju rumahnya. Ia berharap sang ibu sudah sadar dan memasakkan sesuatu untuknya. Tapi harapan Ethan pupus sudah ketika ia mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Dengan kekuatan penuh, kaki kecil Ethan berlari dan melihat keadaan rumahnya yang ternyata kosong. Ibunya tidak ada di rumah, termasuk dengan barang-barang dan baju-baju ibunya. Ketika Ethan pulang dari sekolah, ia tidak menemukan ibunya di rumah. Panik dan bingung, ia mencoba menghubungi Lisa, tapi tidak mendapatkan respon. Dia mencari-cari di sekitar rumah dan akhirnya menemukan catatan dari ibunya yang menyatakan bahwa ia butuh waktu untuk merenungkan hidupnya dan perlu menjalani perjalanan singkat untuk menemukan diri sendiri. Di titik itu, Ethan sadar bahwa ibunya pergi dari rumah meninggalkannya yang kelaparan tanpa sarapan. Ethan menangis keras, dirinya lapar, tapi anak seusianya tidak tahu harus berbuat apa. Ia kelaparan, kedinginan, dan menangis malah membuatnya makin lemas tak berdaya. Hingga beberapa saat kemudian, ada seorang tetangga yang mendatanginya dan melihat keadaan. Tetangga itu sangat kaget dengan kondisi Ethan yang kurus kering dan kumal seperti anak yang tidak diurus. Tetangga tidak hanya menemukan Lisa dimanapun, hingga tetangga itu sadar bahwa Lisa sudah minggat meninggalkan anaknya sendirian di rumah dalam keadaan lapar. Akhirnya, Marcia, tetangga Ethan pun memberikan Ethan makanan dan minuman untuknya. Dan setiap hari, Ethan dikirimi makanan untuk sarapan dan makan malam oleh Marcia. Ethan merasa sangat beruntung kali itu. Ia tidak percaya bahwa orang yang tidak memiliki hubungan darah dengannya akan sebegitu peduli dengan dirinya. Sedangkan ibu kandungnya saja tega meninggalkannya di rumah. Ethan masih sangat terkejut dan kesepian. Dia merasa ditinggalkan oleh ibunya pada saat-saat yang sudah sulit baginya. Meskipun Ethan harus menghadapi situasi yang sulit dengan ibunya yang pergi dan perceraiannya, dia adalah seorang anak yang tangguh dan penuh semangat. Setiap hari setelah pulang dari sekolah, Ethan menemukan cara untuk menjaga semangat hidupnya. Ethan belajar untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab setelah ibunya pergi. Dia memastikan bahwa pekerjaan rumahnya selesai dengan baik, dan dia bahkan belajar memasak makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Ini adalah langkah pertama dalam merawat dirinya sendiri untuk menjadi lebih mandiri. Hingga Ethan pun bertekad untuk menjadi pengamen cilik di lampu merah setiap pulang sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ethan sudah pasrah dengan jalan hidupnya yang diambil. Ia merasa Tuhan memang memberikan kehidupan yang pedih untuknya. Ya Allah, kata Bu Guru, kehidupan pedihku ini bukti bahwa Engkau menyayangiku. Tapi Ethan mohon ya Allah, jangan terlalu sayang sama Ethan. Ethan takut tidak kuat menghadapi ini semua. Doa Ethan dengan polos saat selesai mengamen di lampu merah. Memang menyedihkan jika mendengar doa seorang anak yang masih polos itu mengadu mengenai kisah hidupnya yang kelam. Tapi Ethan tidak pernah menyerah sampai titik itu saja. Dirinya tetap mengamen dengan ceria, bermodalkan gitar cilik yang memang sering ia mainkan di rumah bersama ayahnya dulu. Ethan memulai pengalamannya sebagai pengamen di lampu merah dengan hati-hati. Dia memainkan musik dengan penuh semangat dan berusaha untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi orang-orang yang lewat. Meskipun ini adalah langkah yang penuh tantangan, Ethan merasa bahagia dan puas karena akhirnya bisa mengejar mimpinya. Seiring berjalannya waktu, menjadi seorang pengamen di lampu merah ternyata tidak selalu menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun Ethan adalah seorang musisi berbakat, ada hari-hari ketika dia harus berjuang keras untuk mendapatkan uang yang cukup untuk makan. Musim panas yang panas dan hujan yang tak terduga adalah tantangan tambahan bagi Ethan.
Ketika panas melanda, dia harus bertahan di bawah terik matahari untuk memainkan musiknya. Ini pun bisa menjadi melelahkan dan tak nyaman. Di sisi lain, hujan yang deras dapat membuat kondisinya sangat sulit. Ethan seringkali harus mencari perlindungan dari hujan sambil tetap berusaha memainkan musiknya agar bisa mendapatkan uang. Meskipun menghadapi cuaca yang ekstrim dan kondisi yang sulit, Ethan tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia terus bermain dengan penuh semangat, berharap bahwa musiknya akan menyentuh mereka yang melewatinya. Meskipun hasilnya tidak selalu sebanyak yang dia harapkan, dia selalu bangkit lagi dan terus mencoba. Pada suatu hari yang cerah, hujan deras turun dengan lebatnya di luar sana. Ethan dengan gitar setianya merasa sangat khawatir tentang bagaimana dia akan mendapatkan uang untuk makan pada hari yang hujan ini. Dia memutuskan untuk mencoba berteduh di sebuah restoran yang ramai, meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak diperkenankan berada di sana. Ketika dia mencapai restoran, satpam di pintu masuk segera mendekatinya dan memintanya untuk pergi. Ethan mencoba menjelaskan bahwa dia hanya mencari tempat berteduh dari hujan dan tidak bermaksud mengganggu. Namun sang satpam tetap keras dan mendesaknya untuk pergi. Saat dia hampir putus asa dan mulai memikirkan alternatif tempat berteduh, seorang nenek tua yang duduk di sudut restoran melihat situasinya. Nenek itu tampak bijaksana dengan rambut putih yang indah dan wajah yang lembut. Dengan penuh belas kasihan, dia memanggil Ethan dan memintanya untuk duduk di dekatnya. Nenek itu kemudian mulai bercerita dengan sang satpam dan menjelaskan bahwa Ethan hanya mencari tempat berteduh dari hujan dan tidak ada yang salah dengan itu. Dia memberitahu satpam bahwa mereka semua pernah merasa terpuruk dalam hidupnya dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Sang satpam mendengarkan kata-kata bijak nenek itu, akhirnya mengizinkan Ethan untuk tetap berada di restoran selama hujan masih turun. Ethan sangat bersyukur kepada nenek itu atas tindakan baiknya. Nenek bernama Hartini yang bijaksana dan penuh kebaikan mengajak Ethan untuk makan di restoran yang berada di dekatnya. Meskipun mereka baru saja bertemu, tindakan baik ini sangat mengharukan bagi Ethan. Dia dengan senang hati menerima tawaran nenek tersebut. Mereka memilih meja yang nyaman di restoran itu dan duduk bersama. Ethan melihat menu dan merasa terkesan dengan banyaknya pilihan hidangan lezat yang ditawarkan di restoran tersebut. Nenek Hartini dengan hangat membantu Ethan untuk memilih hidangan yang diinginkan. Makan yang banyak nak, ini semua buat kamu. Kalau kamu pengen bungkus untuk dibawa pulang, keluargamu juga boleh, kata nenek Hartini. Terima kasih nek, tapi Ethan cuma sendiri di rumah, kata bocah kumal itu. Sendiri? Keluargamu kemana nak? Kata Hartini penasaran. Bapak dan ibu Ethan bertengkar tiap malam, Nek. Terus kata tetangga mereka bercerai. Artinya bapak dan ibu sudah nggak boleh dekat-dekat lagi. Lalu ibu Ethan tiap hari nangis di kamar sampai ibu Ethan pergi nggak tahu di mana. Ethan jadi harus ngamen buat nyari uang buat makan, Nek. Terang bocah polos itu. Astagfirullah, lalu gimana sekolahmu Ethan? Kamu masih sekolah? Ethan menjawab dengan jujur. Nek, saya mengamen bukan karena saya ingin melupakan sekolah atau mengabaikannya. Saya tetap sekolah, tapi saat ini situasinya agak sulit. Hartini mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa simpati terhadap situasi Ethan dan mengatakan, saya sangat menghargai kejujuranmu Ethan. Terkadang dalam hidup, kita harus menghadapi situasi yang sulit dan mengambil tindakan yang mungkin tidak ideal. Tapi itu semua demi kebaikan dan masa depan kita. Tetaplah fokus pada pendidikanmu dan impianmu dalam musik, karena itu adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Hartini kemudian memberikan Ethan beberapa nasihat tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara sekolah, musik, dan membantu keluarga. Dia juga menawarkan dukungan moral dan semangat kepada Ethan, mengingatkannya bahwa banyak orang yang akan mendukungnya dalam perjalanan hidupnya. Ethan, kalau kamu tidak keberatan, bagaimana jika kamu ikut nenek pulang? Kebetulan nenek juga sendirian di rumah, jadi nenek bisa jaga kamu. Kamu juga bisa sekolah dengan nyaman dan gak perlu ngamen lagi. Tapi nek, kalau nanti ibu Ethan balik ke rumah terus Ethan gak ada gimana? Gak apa-apa, nanti nenek yang bilang ke ibu kamu mau ya jadi cucu nenek? Karena nenek udah baik sama Ethan, Ethan juga harus baik sama nenek dong, jawab Ethan. Tawaran Hartini untuk mengadopsi Ethan adalah tindakan yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Ini adalah perkembangan yang luar biasa dalam kisah mereka berdua. Ethan merasa sangat bersyukur atas tawaran tersebut, namun dia ingin memastikan bahwa keputusan ini benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Mereka duduk bersama untuk mendiskusikan situasinya lebih lanjut. Hartini menjelaskan bahwa tawaran ini datang dari hati yang tulus, dan bahwa dia sangat merasa mendapatkan cucu seperti Ethan
akan memberinya kebahagiaan dan arti baru dalam hidupnya. Dia merasa memiliki cukup cinta dan dukungan untuk memberikan kepada Ethan lingkungan yang lebih baik dan cinta keluarga yang sangat dia butuh. Ethan sambil mengucapkan terima kasih atas tawaran itu, menyampaikan kekhawatiran dan pertimbangan pribadinya. Dia ingin memastikan bahwa keputusan ini akan memberinya kesempatan untuk tetap mengejar impian dalam musik dan tidak akan mengorbankan pendidikannya. Hartini bersedia mendukung impian dan pendidikan Ethan sepenuhnya dan berkomitmen untuk membantu dia mencapai potensinya. Kehidupan baru Ethan sebagai cucu Hartini membawa banyak perubahan positif. Ethan menerima dukungan penuh dari nenek Hartini dan mereka menjalani kehidupan yang bahagia bersama-sama. Berikut perkembangan dalam kisah mereka. Hartini menjadikan Ethan sebagai cucunya dengan sepenuh hati dan mencintainya dengan penuh kasih sayang. Mereka saling merawat dan merasa bahagia dalam kehadiran satu sama lain. Ethan tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan memiliki banyak waktu yang berkualitas dengan nenek Hartini. Hingga Ethan tetap fokus pada pendidikannya dan sekolah menjadi prioritas utama. Hartini memastikan bahwa Ethan memiliki akses ke pendidikan yang baik dan mendukungnya dalam pelajaran. Dia membantu dengan pekerjaan rumah dan menginspirasi Ethan untuk terus berusaha. Ethan berkembang menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi. Dalam kerja kerasnya dan dorongan dari nenek Hartini, ia berhasil masuk perguruan tinggi untuk mengejar studi musiknya. Nenek Hartini selalu berada di sisinya, memberikan dukungan moral dan finansial saat ia melanjutkan pendidikan tinggi. Ethan meneruskan pendidikan tinggi dalam bidang kedokteran setelah berhasil menyelesaikan gelar sarjana dalam musik. Selama di sekolah kedokteran, dia menggabungkan hasratnya dalam musik dengan dedikasi medisnya. Dia seringkali memainkan musik bagi pasien di rumah sakit tempatnya menjalani praktek klinik. Menyadari betapa musik bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam proses penyembuhan. Selama prosesnya untuk menjadi seorang dokter, Ethan juga mendapatkan dukungan dan bimbingan yang berharga dari Hartini. Hartini yang punya rumah sakit melihat potensi besar dalam Ethan dan memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan berlatih di rumah sakitnya. Ethan menjadi dokter yang berdedikasi dan berkualitas tinggi. Akhirnya Ethan lulus dari sekolah kedokteran dan mulai bekerja di rumah sakit milik Hartini. Sebagai dokter, dia memberikan pelayanan medis yang berkinerja tinggi dengan empati dan perhatian kepada pasien-pasien yang dia layani. Hingga suatu ketika, Ethan bertemu dengan pasien wanita tua yang menderita diabetes yang kronis. Dia siap memberikan perawatan dan perhatian terbaik. Dia tahu bahwa mengelola diabetes kronis adalah tantangan yang serius dan perlu kesabaran dan pemahaman yang mendalam. Ethan memulai dengan melakukan pemeriksaan dan wawancara dengan pasien wanita tersebut untuk memahami sejarah medisnya dan bagaimana dia telah mengelola diabetesnya. Mereka berbicara tentang diet, penggunaan obat, dan perubahan gaya hidup yang mungkin perlu dilakukan untuk mengendalikan diabetes dengan lebih baik. Saat pemeriksaan berlangsung, Ethan makin tidak asing melihat wajah pasien wanita tersebut. Sampai ketika ia melihat biodata si pasien, akhirnya ia sadar bahwa itu adalah Lisa, ibunya yang telah membuangnya. Kondisi Lisa sendiri sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya dipenuhi borok akibat sakit diabetesnya dan wajahnya sudah terlihat sangat tua, hingga tak heran jika Ethan agak sulit mengenalinya di awal. Meskipun dia tahu tentang hubungan mereka, dia melihat untuk tidak mengungkap identitasnya sebagai anak kepada pasiennya tersebut. Ethan memutuskan untuk menjaga rahasia identitasnya sebagai anak dari pasien itu karena dia merasa bahwa saat ini yang terpenting adalah memberikan perawatan medis dan dukungan emosional yang pasien butuhkan. Ethan tumbuh baik di keluarga Hartini, dirinya tidak diberikan pendidikan yang buruk. Nenek Hartini selalu berpesan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, termasuk jika suatu hari saat ia bertemu dengan ibunya. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan perawatan terbaik dan mendampingi ibunya. Meskipun ibunya tidak menyadari bahwa dia adalah anaknya. Ethan terus memberikan perawatan medis dan dukungan dengan penuh kasih sayang kepada ibunya. Mereka berbicara tentang kesehatan, perasaan, dan hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Akhirnya tiba saatnya untuk mengungkapkan identitasnya kepada ibunya. Ethan merasa bahwa dia harus membagikan kebenaran kepada ibunya. Ini adalah momen emosional yang sangat penting dalam kisah mereka. Berikut perkembangannya.
Ethan memilih waktu yang tepat dan suasana hati yang pas untuk berbicara dengan ibunya. Dia duduk di samping tempat tidur ibunya di rumah sakit, menggenggam tangan ibunya dengan lembut dan berkata, "Ibu, ada sesuatu yang ingin saya katakan." Ibunya menatapnya dengan heran dan Ethan melanjutkan, "Saya adalah Ethan, anak yang dulu ibu tinggalkan." Ibunya terkejut dan air matanya mulai mengalir. Dia mencoba memproses informasi ini dan akhirnya dia menyadari bahwa benar lelaki di hadapannya adalah anak yang pernah ditinggalkannya beberapa tahun yang lalu. Ethan anakku." "Ya Allah Ethan, benar kamu Ethan anakku?" "Iya ibu, ini Ethan anak ibu." Ethan menceritakan pengalaman hidupnya setelah ibunya meninggalkannya, bagaimana dia mengatasi berbagai tantangan dan bagaimana dia akhirnya menjadi seorang dokter di rumah sakit milik Hartini. Ibunya sangat menyesal atas keputusan yang dia buat dulu. Dia merasa bersyukur atas kesempatan keduanya yang dia terima untuk mendekati anaknya. Ethan memberikan pelukan hangat pada ibunya dan mereka merangkul satu sama lain dengan erat. Ini adalah momen penyatuan yang emosional dan penting dalam hidup mereka. Setelah Ethan mengungkapkan identitas kepada ibunya, Lisa sangat menyesal dan bercampur aduk emosinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya yang dulu ia tinggalkan akan tumbuh menjadi seorang dokter yang sukses. Momen tersebut sangat mendalam dan memungkinkan Lisa untuk merenungkan kesalahan dan pilihan yang pernah dia buat. Lisa meminta maaf kepada Ethan atas keputusan yang dia ambil dulu dan konsekuensinya. Dia merasa menyesal karena telah meninggalkan anaknya. Dia berbagi kisah dan perasaannya dengan Ethan, menjelaskan bahwa saat itu dia merasa tidak mempunyai pilihan dan harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Dia merasa bahwa dia tidak mampu merawat Ethan dengan baik dan khawatir bahwa kehidupannya yang bergejolak akan memberikan dampak negatif pada masa depannya. "Maafin ibu yang dulu membuang kamu dan meninggalkan kamu di rumah, nak. Ibu sangat menyesal," tangis Lisa. "Iya bu, Ethan sudah memaafkan ibu. Jangan benci ibu, nak. Pada saat itu ibu memang bertindak bodoh, bahkan ibu adalah orang tua paling bodoh di dunia ini." "Enggak bu, enggak. Ibu tetap jadi ibu Ethan," tangis Ethan. Ethan dengan belas kasihan dan pemahaman menerima permintaan maaf ibunya. Dia mengerti bahwa hidup adalah penuh dengan tantangan dan keputusan sulit. Lisa meminta maaf kepada Ethan sambil menangis. Ethan dengan hangat dan penuh kasih sayang memaafkannya. Mereka berdua merangkul satu sama lain dalam momen yang sangat emosional tersebut. Ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi antara ibu dan anak yang terputus selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Lisa meninggal dunia. Kematian Lisa adalah momen yang mengharukan dan penuh perasaan bagi Ethan. Meskipun mereka baru saja membangun kembali hubungan mereka, kematian Lisa adalah pengingat bahwa hidup adalah penuh dengan ketidakpastian. Ethan merasa berduka atas kematian ibunya, meskipun dia baru saja mendapatkan kesempatan untuk berdamai dengannya. Dia mengingat semua momen mereka bersama, baik yang indah maupun yang penuh tantangan, dan dia merasa bersyukur atas kesempatan yang dia dapatkan untuk memaafkan ibunya dan merasakan kebaikan dalam hatinya. Kematian Lisa juga mengingatkan Ethan akan pentingnya waktu dan hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah pengingat yang mendalam bahwa kita harus menghargai dan menjaga hubungan yang positif dengan orang-orang yang ada dalam hidup kita sebelum mungkin suatu hari mereka pergi. Setelah kematian ibunya, Ethan merasa sangat terpukul dan bingung tentang bagaimana dia seharusnya menghadapinya. Dia merasa bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk berdamai dengan ibunya sebelum dia meninggal. Tetapi dia juga merasa kehilangan dan berduka atas kepergiannya. Dia mencari dukungan dan nasihat dari Nenek Hartini yang telah menjadi figur penting dalam hidupnya. Mereka duduk bersama untuk berbicara tentang perasaan dan peristiwa terbaru yang mempengaruhi Ethan. Ethan dengan mata berkaca-kaca berkata kepada Nenek Hartini, "Nenek, saya tidak tahu bagaimana cara merasa tentang semuanya. Ibuku baru saja meninggal dan kita baru saja memulai untuk membangun hubungan kami kembali. Saya merasa campur aduk perasaan saya. Saya merasa bersyukur telah memberi maaf dan menerima permintaan maafnya. Tapi saya juga merasa sangat sedih kehilangannya sekarang." Nenek Hartini merangkul Ethan dengan lembut dan berkata, "Sayang, perasaan yang Anda rasakan sekarang alami. Kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu pengalaman paling sulit dalam hidup. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam merasakannya. Anda telah menunjukkan kedewasaan dan belas kasihan dengan memaafkan ibu. Dan memulihkan hubungan dengan dia sebelum dia meninggal, itu adalah tindakan yang sangat mulia." Ethan mengangguk. "Saya hanya ingin tahu apakah saya melakukan yang terbaik dan cukup untuknya." Nenek Hartini menjawab, "Ethan, kamu telah memberikan yang terbaik yang kamu bisa.
Dan kamu memberikan ibumu kesempatan untuk berdamai dan merasa dicintai sebelum dia pergi. Kamu telah menunjukkan kasih sayang dan pengampunan. Itu adalah hal yang besar. Sekarang penting bagi kamu untuk menjaga kenangan tentang kebaikan yang kamu bagikan bersama dan terus membangun kehidupan dengan nilai-nilai positif yang telah kamu pelajari. Setelah peristiwa perdamaian dengan ibunya dalam kematian ibunya, Ethan merasa bahwa dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang ayahnya. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan hidupnya yang memberikannya pemahaman yang lebih lengkap tentang asal-usulnya. Ethan mulai melakukan pencarian tentang ayahnya. Dia mencari informasi yang mungkin terkait dengan ayahnya dalam catatan keluarga. Mencoba mengidentifikasi orang-orang yang mungkin memiliki informasi tentang keberadaan atau kontak dengan ayahnya. Dia juga mencari saran dan dukungan dari Nenek Hartini yang telah menjadi figur yang penting dalam hidupnya. Nenek Hartini memberikannya dorongan dan saran dalam proses pencarian. Ethan juga memanfaatkan internet dan jejaring sosial untuk mencari informasi tentang sang ayah. Dia mencoba menghubungi orang-orang yang mungkin tahu tentang ayahnya dan berusaha membangun kembali kontak jika memungkinkan. Selama pencariannya, Ethan juga mulai merasakan terapi psikologis untuk membantu dia mengatasi emosi dan perasaannya yang muncul selama proses ini. Terapis membantu dia dalam menjalankan pencarian identitas ini. Selama perjalanan pencarian ini, Ethan mendapati bahwa prosesnya bisa jadi sangat emosional dan kadang-kadang menantang. Dia harus bersiap untuk menerima berbagai hasil, termasuk kemungkinan bahwa ayahnya mungkin telah meninggal dunia dan tidak ingin berhubungan dengannya lagi. Tetapi keinginan untuk mencari tahu dan memahami lebih lanjut tentang asal-usulnya adalah sesuatu yang mendalam dan penting bagi Ethan dalam perjalanan hidupnya. Setelah melakukan perjalanan panjang yang penuh tantangan dalam pencarian, Ethan akhirnya menemukan ayahnya di sebuah panti sosial. Temuannya ini adalah momen yang sangat emosional dan penting dalam hidupnya. Dia menyambut ayahnya dengan hangat dan penuh kasih sayang. Ethan dengan hati terbuka mengajak ayahnya pulang bersamanya. Ayahnya mungkin membutuhkan perawatan khusus dan dukungan dalam kondisinya saat ini. Ethan merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya, meskipun mereka telah terpisah begitu lama. Ethan membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh perhatian. Mereka memulai proses penyatuan kembali dan membangun kembali hubungan yang telah terputus selama bertahun-tahun. Ethan ingin memberikan dukungan dan kasih sayang kepada ayahnya, membantu dia dalam menjalankan kesembuhannya, dan memastikan bahwa dia merasa dicintai dan dihargai. Ini adalah momen yang memungkinkan kisah keluarga Ethan menjadi lebih utuh dan memberi mereka kesempatan kedua untuk membina hubungan yang kuat dan positif. Kesempatan ini juga memberikan kedamaian dan pengertian tentang asal-usul dan akar keluarga yang telah lama hilang.